Kami bersyukur, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Bapa Surgawi, karena malam hari ini Tuhan izinkan kami kembali bersekutu di dalam nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu dan kami undang Roh Kudus secara khusus untuk berbicara dan mengajar kepada setiap kami. Isi hati-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini bersama dengan Engkau. Berbicaralah, berfirmanlah bagi setiap kami, khususnya kepada hamba-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Tema bulan Oktober-November ini itu semua karena anugerahnya. Bahasa Latinnya kayak yang di undangan, sola gratia, itu bahasa Latin. Ini tema penutup tahun ini, karena nanti bulan depan udah bulan Desember, temanya tema Natal. Cepet ya teman-teman, tahu-tahu sudah mau sampai penghujung tahun. Kalau menurut teman-teman, daftar anugerah di tahun 2025 itu apa saja gitu? Kalau ini yang sepengetahuan saya aja ya. Kalau yang umum aja nih ya. Ini tahun 2025 itu memang tahun anugerah. Buat fellowship kita aja ini ya. Kita bisa fellowship offline 8 Juni lalu di Bandungan. Lalu kita bisa mulai ada YouTube channel. Terus di tahun ini fellowship itu dapat anugerah 3 cucu. Januari itu lahir Gwen, cucunya Milian. Lalu Oktober itu ada 2, cucunya Baby Audrey sama Gwyneth, cucunya Dewi. Apalagi ya? Kalau per pribadi teman-teman kayaknya banyak ya. Misalnya kayak Coach Ji, tahun ini kan nerbitin buku Manusia Roh gitu. Lalu Lidu Lapa, ya Van? Itu kan kita lama loh doa. Dari perizinan sampai peletakan batu pertama ya kan. Dibukanya tahun ini. Tahun ini banyak anugerah. Hari Sabtu besok Sunwa mantu yang kedua. Ya kan? Menuntaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua ya, Wah. Puji Tuhan. Kalau ditulis itu dari Januari sampai November pasti banyak sekali. Saya nggak tahu teman-teman apa gitu ya. Tapi alangkah indahnya, saya punya tradisi itu kalau akhir tahun tuh inget gitu ya. Dari Januari sampai Desember tuh anugerah apa ya yang saya sudah terima. Itu membuat kita bersyukur ya. Dan tahun ini kan memang tema fellowship kita bersyukur senantiasa ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan banyak anugerah. Baik bagi fellowship secara umum juga bagi setiap pribadi dari kita. Nah, anugerah atau kasih karunia itu bahasa Inggrisnya grace. Sama, anugerah kasih karunia. Tapi menurut saya ya bahasa Indonesia itu lebih indah gitu. Karena istilah kasih karunia, bahasa Ibraninya karis, itu hanya ada di tempat kita loh. Karena ada kata kasih itu. Di agama lain nggak ada. Nah, biasanya dibedakan begini. Kasih karunia sama anugerah. Kalau kasih karunia itu kaitannya dengan Tuhan. Gitu. Kalau anugerah itu lebih umum. Karena kemarin waktu Pak Tom Lembong sama Hasto Kristanto ya, waktu di penjara tiba-tiba dibebasin sama Pak Prabowo, itu pasti namanya anugerah kan, bukan kasih karunia kan. Pak Prabowo membebasin kan bukan karena mengasihi Hasto atau Tom Lembong gitu ya. Nggak ada kaitannya, itu murni politis gitu. Tapi kalau Allah menyelamatkan kita, itu nggak mungkin politis. Pasti karena unsur kasih itu. Jadi itu bedanya. Tapi persamaannya, si pemberi itu lebih superior. Nah, si penerima itu nggak layak. Nah, itu udah dibahas tuntas oleh Coach Ji, lalu Hong, ya. Betapa si penerima kasih karunia dan anugerah itu sebenarnya nggak layak lewat kisah 10 orang yang penderita kusta, lalu oleh Dewi, oleh Mein. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati kasih
karis atau kasih karunia dari Tuhan? Itu pertanyaan nomor satu. Dan yang kedua, apa ciri-cirinya seseorang itu sudah mendapat kasih karunia? Benar kata Hong, kayaknya ini temanya sederhana gitu ya. Cuman semua karena anugerahnya. Tapi ini sebenarnya ini tema besar, tema grande gitu. Karena Coach Ii pernah menyebutkan gini, anugerah atau kasih karunia ini sebenarnya adalah core, inti dari keimanan kita pada Kristus. Saya tuh waktu di pelayanan dulu, waktu aktif di pelayanan persekutuan mahasiswa, sering ngasih tahu adik-adik gitu. Kalau bikin tema, mau retreat, mau camp, itu nggak usah daki-daki. Kalimatnya panjang gitu ya. Oleh anugerahnya kita diselamatkan dan diselamatkan karena wah panjang gitu, tapi bingungin gitu. Nggak usah, sederhana aja. Kayak tema bulan ini. Tapi maknanya dalam. Nah, Dewi itu yang membuat tema ini, semua karena anugerahnya, juga memberikan ayat. Itu di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama ya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Saya sih pengennya hanya ngutak-ngutik 2 ayat ini gitu, ngajak teman-teman merenungkan dan menggali lebih dalam. Tapi nggak bisa karena ini temanya tuh memang besar banget. Nah, jadi nanti saya juga akan membaca banyak ayat-ayat yang lain yang ada kaitannya dengan 2 ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan buat teman-teman. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 2 ayat ini aja, jangan ditutup. Saya hanya akan menggali 2 ayat ini aja. Kita akan membahas pertanyaan pertama tadi yang saya bilang ya. Bagaimana kita bisa menikmati karis atau kasih karunia dari Tuhan? Kita baca kembali ayat 9. Ayat 9 itu bilang gini, karena aku, Rasul Paulus maksudnya, adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Di jemaat Korintus, Paulus itu bilang, aku ini ya paling hina dari semua rasul. Tapi kalau di surat kepada jemaat yang di Timotius, di 1 Timotius 1 ayat 15, itu Rasul Paulus itu bilang gini, Kristus Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau yang di antara para rasul, Rasul Paulus tuh bilang, aku ini paling hina. Tapi kalau di antara seluruh umat manusia, aku ini paling berdosa. Ini tanda sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Ini Rasul Paulus loh yang ngomong. Penulis kita paling banyak di Alkitab. Jadi syarat pertama dan utama untuk kita bisa menikmati kasih karunia dari Tuhan adalah rendah hati. Dan Paulus, kenapa bisa berkata begitu? Dia belajar dari Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus di Filipi 2 itu disebutkan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menikmati karis dari Tuhan. Entah itu berbentuk kasih karunia yang berupa keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, apa saja. Syaratnya ternyata itu rendah hati, nggak sombong. Saya itu pernah ketemu sama ini ya, sepasang suami istri, sudah tua, sudah sepuh. Usia pernikahannya mungkin 40 tahunan ada kali. Tapi suami istri ini nggak pernah akur. Teman-teman tahu kenapa? Karena istrinya itu penganut UUP. UUP itu
undang-undang perempuan. Undang-undang perempuan, pernah tahu undang-undang perempuan? Undang-undang perempuan itu cuma ada 2 pasalnya. Pasal yang pertama, perempuan tidak pernah salah. Pasal yang kedua, jika perempuan salah, kembali ke pasal pertama. Gimana bisa harmonis hubungan suami istri kalau yang istrinya itu selalu pegang aku yang paling benar? Nah, kalau orang nggak bisa rendah hati, dia nggak bisa menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Apapun, entah pemulihan dalam relasi, kesembuhan, masalah keuangan, apapun. Karena itu yang dituntut, rendah hati, sama seperti Paulus. Nah, sekarang masuk pertanyaan kedua. Apa ciri-ciri seseorang itu sudah mengalami atau menerima kasih karunia Tuhan? Kita coba lihat ayat 10a. Teman-teman boleh garisin pakai pensil ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Seperti apa aku sekarang? Pertanyaannya kan gitu ya. Ina itu 10 tahun yang lalu dengan Ina sekarang sama nggak? Ina itu sebelum ikut fellowship sama setelah ikut fellowship sama nggak? Kalau sama, celaka. Kenapa? Karena Paulus itu dulu penganiaya jemaat. Tapi sekarang, waktu surat ini ditulis, dia berkata apa? Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Siapa dia? Hamba Tuhan yang luar biasa. So, ciri pertama seseorang yang sudah mendapatkan kasih karunia adalah perubahan hidup atau transformasi. Ada buah-buah roh yang nampak nyata dalam hidupnya. Kalau dulu pemarah, sekarang jadi orang yang lembut hatinya. Dulu pelit, sekarang jadi orang yang suka memberi, murah hati. Dulu duniawi, sekarang jadi manusia roh. Itu tandanya yang pertama. Saya itu punya keponakan laki-laki itu ada 5. Ada 5 yang laki-laki ya. Nah, yang paling gede itu namanya Sandy. Sandy, ini udah dewasa ya. Sandy itu tahun depan anaknya sudah mau kuliah gitu. Jadi keponakan saya itu hampir semua sudah berkeluarga. Sandy ini dulu waktu dia dibesarkan dari kecil sampai remaja lah ya, remaja mau kuliah itu papinya belum terima Yesus. Nah, tahu sendiri kan, orang tua yang belum terima Yesus pasti keras didiknya gitu. Dan kerasnya minta ampun, bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan pukulan gitu. Bahkan Sandy itu saking sudah hafalnya nih, misalnya tiba-tiba adiknya nangis, bukan dia yang salah, itu dia sendiri yang langsung lari nyari sabuk itu, sabuk papinya, kasih ke papinya, terus dia nungging, siap untuk dipukul gitu. Dibesarkan dengan kekerasan yang luar biasa sebelum papinya terima Yesus. Tapi Sandy dan papinya dapat anugerah. Ketika papinya akhirnya terima Yesus, terus tiba-tiba pengen ikut camp pria sejati, wah, itu transformasinya, perubahannya luar biasa. Dia bisa minta maaf sama anaknya. Dan Sandy sendiri juga akhirnya menjadi orang yang awalnya, namanya juga anak, kalau nih anak-anak yang suka bully itu sebetulnya gampang banget ditebak. Ini pasti nih korban bullying juga dulunya, atau di keluarganya dia korban kekerasan. Biasanya kan gitu ya. Orang suka nyebutnya itu kutu keturunan, tapi ini sebetulnya kayak rantai gitu. Rantai apa ya? Kayak lingkaran setan gitu. Dan itu hanya bisa diputuskan oleh kuasa Yesus, kuasa darah Yesus. Dan ketika Sandy terima Yesus dan dibaptis, anehnya Sandy nggak lagi jadi orang pemarah. Bahkan ini kedua anaknya lucu banget. Lengketnya tuh sama papinya. Dan kalau saya nanya, kok kamu tuh malah lengketnya sama papi ya gitu kan, nanya sama cucu-cucu keponakan saya. Dia bilangnya, karena papi tuh nggak pernah marah. Nggak pernah marah, lembut banget gitu. Anak yang dididik dan dibesarkan dengan kekerasan, tapi ketika ketemu Yesus, semuanya berubah. Itu luar biasa. Itu ciri pertama, orang yang sudah terima kasih karunia.
Nah, ciri yang kedua, kita baca ayat yang 10b. Ayat yang 10b bilang begini, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kata tidak sia-sia itu bahasa Yunaninya. Saya nggak bisa baca bahasa Yunaninya, susah. Tapi kira-kira sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu tidak dijadikannya kosong. Maksudnya begini, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita itu seharusnya ada buahnya, ya buah roh itu. Jadi nggak sia-sia Tuhan itu menganugerahkan kasih karunia kepada kita, nggak kosong. Ada transformasi dan kesaksian hidupnya tuh nggak kosong. Kenapa? Karena kesaksian-kesaksian hidup kita itu sebetulnya kan bukti nyata ya, bahwa kasih karunia yang kita terima itu nggak sia-sia. Kita nggak membuatnya itu menjadi sia-sia dan kosong. Kami selalu yang ikut fellowship pasti udah dengerin kesaksiannya Bindian, ya. Oh sayang Bindian nggak join ya malam ini ya, karena cucunya harus ke rumah sakit, ya temenin. Kita kalau dengar kesaksian Bindian waktu ketemu Yesus waktu siaran, itu kan ikut babbling ya. Saya ikut babbling loh, ikut seneng gitu ya, luar biasa. Dan beberapa teman saya juga yakin tuh merasakan hal yang sama. Nah itu loh, itu tuh kayak gitu tuh loh, contoh kesaksian yang membuktikan bahwa kasih karunia yang dia terima itu nggak sia-sia. Sudah dapat kasih karunia jauh-jauh ke Eropa. Kalau dia cuman bisa apa ya, cerita kesaksiannya itu isinya tentang betapa indahnya alam Eropa, terus betapa lezato americano, cappuccino, waduh itu kosong namanya. Sering nggak, jujur nih ya, sering nggak kalau lagi ikut persekutuan dimanapun gitu ya, pasti ada aja itu orang yang kalau kesaksian itu muter-muter, tapi sebenarnya dia itu cuma menceritakan dirinya sendiri gitu. Dan kita sibuk pura-pura ngecek HP atau gantian ke toilet gitu. Saya ada tuh di gereja tuh. Kalau udah si ibu ini saya mau kesaksian, langsung semua pada lama kosong. Ada kan kayak gitu ya. Pasti ada aja orang kayak gitu. Nah, ini nih salah satu contoh yang orang-orang begini nih yang hidupnya tuh kasih karunianya tuh sia-sia gitu. Karena kesaksiannya tuh nggak memuliakan Tuhan. Namanya bukan kesaksian sebetulnya, curhat. Nah orang curhat pamer. Apalagi kalau habis wisata, ngeselin banget ya, biasanya gitu ya. Tapi manusia roh yang sudah menikmati kasih karunia, kesaksian-kesaksian hidupnya itu bukan hal yang sia-sia, tapi membangun iman setiap pendengar. Dan itu diingat terus. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada perubahan, lalu yang kedua kasih karunianya tidak sia-sia. Nah yang terakhir ya, C, kita baca. Yang C, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Berarti di situ dulu ya. Paulus sering ngomong bahwa kita harus terus kerjakanlah keselamatan. Dan dia bilang, aku bekerja lebih keras. Karena dia merasa gini, aku ini di antara para rasul itu paling hina, karena dia dulu penganiaya jemaat. Di antara umat manusia, aku paling berdosa. Landasannya itu, karena dia rendah hati. Transformasi itu, perubahan itu memang butuh kerja keras. Harus ada komitmen gitu. Karena transformasi itu kan bahasa Inggrisnya transformation. Semua kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran dengan ion itu artinya proses. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang pengen jadi orang yang lembut, sabar gitu ya, nggak gampang emosional, ada yang begitu. Harus latihan. Tenang aja, minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku ini orangnya nggak sabaran, pemarah, mudah meledak gitu, mudah emosional. Nanti nggak pakai lama, nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang bikin jengkel. Biar kita latihan gitu. Gimana supaya menjadi sabar. Saya itu dulu orangnya impulsif banget. Teman-teman tahu impulsif nggak? Impulsif itu orangnya jeplak dulu, mikir belakangan. Biasanya orang ekstrovert. Sebetulnya orang impulsif itu bagus. Apalagi kalau di dunia barat. Hampir semua tuh orang rata-ratanya impulsif.
Tapi kalau orang impulsif itu tinggal di Indonesia, nah itu biasanya banyak orang yang sakit hati. Karena kita tuh ngomong fakta, jujur gitu. Contohnya nih kalau misalnya dikasih makan, kalau orang impulsif, nggak enak dia akan bilang nggak enak. Minimal tuh ekspresi kelihatan dari wajahnya. Tapi orang Indonesia kan nggak gitu ya. Apalagi orang Jawa, wah munafikin kelas tinggi. Ya gimana ya, enak sih. Ya gimana gitu ke piye gitu. Tapi kalau orang impulsif nggak gitu. Tapi saya sadar, ya seringkali orang impulsif itu menyakiti hati orang lain, terutama yang baperan gitu ya, yang insecure gitu. Nah, jadi biar hilang sifat itu lama-lama, jadi saya harus latihan. Nah, saya minta anugerah Tuhan, Tuhan ubahkan saya. Saya nggak mau terus-menerus jadi batu sandungan, walaupun sebetulnya tujuan saya untuk kebaikan gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah banyak orang yang nggak mau bekerja keras untuk berubah. Pernah dengar nggak orang ngomong gini? Ini bahasa Jerman ya. Aku ki memang wonge ngene, atos gelem ngene ra gelem ya wis. Kok Bambang mudah gak ya? Saya terjemahin kok. Saya ini orangnya memang begitu keras. Mau gini nggak mau ya sudah. Ini contoh orang yang nggak mau kerja keras. Waktu dia menerima kasih karunia. Musa itu orang yang paling emosional. Bukan itu impulsif tuh Musa. Impulsif, pemarah. Dia kalau lihat sesuatu yang nggak benar, dia marah. Tapi sayangnya marahnya keterlaluan. Musa itu kan pemarah ya. Kalau kesel dia mukulin orang sampai mati. Tapi tahu gelarnya Musa, setelah dia menerima kasih karunia, transformasi terjadi, gelarnya adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Yosua itu orang penakut, tapi ketika transformasi itu terjadi, dia jadi orang yang paling berani. Oh, apalagi Yosua ya kan? Wah, itu prosesnya juga panjang untuk jadi orang yang berani. Yakub, siapa nggak kenal Yakub? Tukang tipu nomor satu. Tapi ketika kasih karunia dia diterima, perubahan terjadi. Namanya bukan hanya namanya yang diubah sama Tuhan menjadi bangsa pilihan Israel, tapi seluruh hidupnya juga berubah. Dan itu harus dilalui dengan komitmen bekerja keras. Tapi masalahnya nggak gampang kerja keras itu. Kalau sendiri, lanjut. Yang di kalimat terakhir, Rasul Paulus bilang gini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kuncinya di mana? Di penyertaan Allah. Bukan dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Dengan kekuatan sendiri Musa berubah nggak bisa, Yosua berubah nggak bisa, Yakub berubah nggak bisa. Kasih karunialah, kasih karunia dari Allah itu yang menyertai dia, Roh Kudus yang menolong kita. Nah masalahnya transformasi itu, perubahan itu sering terjadi lewat banyak hal. Salah satunya adalah lewat suffering atau penderitaan. Ini yang dialami Paulus. Saya ingin ajak teman-teman baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 sudah. Begini kata Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak bercerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Artinya kalau sekali lagi mati. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bercerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat.
Ternyata penyertaan Allah versi Paulus dan versinya Tuhan itu kayak gini. Kasih karunia penyertaan Tuhan itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa penderitaan. No. Ada yang pernah alami seperti Paulus? Nggak pernah ya. Ini luar biasa Paulus ini. Tapi responnya, coba kita lihat lagi. Saya ajak teman-teman sekali lagi baca. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Itu respon dari apa yang dialami, proses transformasi yang harus dialami oleh Paulus. Sampai akhirnya dia bisa bilang, aku ada sebagaimana aku sekarang. Gitu ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9 kita baca sama-sama ya. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu rahasianya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi penderitaan itu bukan tanda nggak ada kasih karunia, nggak ada penyertaan Allah. Karena seperti kata Paulus, justru dalam masalah-masalah itu, kita bisa melihat kasih karunia Allah bekerja secara luar biasa. Paulus itu juga pernah bilang begini, di 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Seorang hamba Tuhan namanya Reverend John Piper mengomentari ucapan Paulus di 2 Korintus 6 ayat 10 itu begini. Yang disebut dengan sukacita atau joy itu selalu beririsan atau berdampingan dengan yang namanya suffering atau penderitaan. Jadi joy dan suffering itu seperti koin dengan 2 sisi, tidak bisa dipisahkan. Seperti konsep salib. Salib itu lambang apa? Lambang sukacita kan? Karena kita diselamatkan. Tapi sekaligus juga lambang apa? Lambang penderitaan yang tiada tahan. Karena anak manusia menerima semua penghinaan, sakit, kesepian, semuanya di atas salib. Jadi sukacita yang sejati, kasih karunia yang sejati, itu kayak gitu. Ada sufferingnya, ada penderitaannya untuk memproses kita. Kalau yang teman-teman dengar kesaksian Bindian kami selalu, joy ya, sukacita sejati yang diterima Bindian saat bertemu Yesus dan melihat Yesus tersenyum, itu waktu dia ngapain? Apakah waktu Bindian lagi minum wine berdua gitu sama Koju, atau lagi di restoran menikmati risotto americano satu? Enggak. Lagi ngapain Bindian? Lagi menderita, nangis gugu-gugu di depan ruko. Dia nangis. Disitulah the real joy terjadi. Yesus menghampiri dia dan tersenyum pada dia. Tapi ya, kesaksian yang banyak kita dengar di fellowship itu kan juga memang mostly itu karena ada penderitaan atau masalah. Kayak tadi Citata ceritakan, itu kan masalah ya, banjir, mau kerja, banjir, udan terus. Tapi di balik itu ada syukur, karena ketemu malaikat yang menolong. Jadi syukur pada Tuhan di setiap masalah, itu luar biasa, sisi baiknya. Kasih karunia itu kayak gitu, teman-teman. Kasih karunia itu kayak gitu. Saya pernah nanya sama Tuhan, kenapa sih harus gitu Tuhan? Why? Emang nggak bisa ya? Kita itu sukacita aja tanpa masalah. Biar apa? Jawab Tuhan. Biar kita itu bisa bersyukur
senantiasa, sama seperti firman Tuhan, seperti tema fellowship kita tahun ini, bersyukur senantiasa. Jadi ini buat saya itu tema penutup tahun ini yang luar biasa indah. Semua karena anugerahnya, sola gracia. Saya bersyukur, saya menolak ketika Dewi bilang, aku kayaknya nggak bisa deh jadi PIC, tapi saya maksa, bisa Wi, bisa. Dan dia yang nemuin ayat, tema ini, dan juga ayat dari 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Jadi memang begitu, 2 koin sukacita sejati itu beririsan dengan penderitaan. Teman-teman tahu Finlandia, negara Finlandia? Negara Finlandia itu menurut World Happiness Report PBB itu indeks kebahagiaannya tertinggi. Finlandia itu ya nggak ada pengangguran, emang Konoha, ya kan? Ora banjir, emang Semarang, Jakarta selalu ancamannya banjir. Ora macet, emang Jakarta macet. Pendidikannya gratis. Ini orang tua yang anak-anaknya masih kuliah, saya doakan Tuhan memberkati ya. Karena sebentar lagi sudah harus siap-siap bayar UKT, bayar uang kuliah, bener ya. Kalau di Finlandia nggak ada orang tua pusing bayar kuliah, nggak ada. Tapi anehnya, ini PBB sampai ngeluarin istilah baru gara-gara Finlandia, namanya paradoks kebahagiaan. Kenapa? Karena ternyata data terakhir menyebutkan tingkat bunuh diri di Finlandia itu sama tingginya dengan di Jepang. Oh, aneh kan? Semua ada, nggak pernah ada masalah. Tapi kenapa mereka malah punya kecenderungan bunuh diri? Tahu kenapa? Karena ketika semua everything is okay, butuh Tuhan nggak? Enggak. Ngapain Tuhan? Iya kan? Ngapain? Mereka nggak butuh Tuhan. Akibatnya mereka kesepian. Terus daripada nganggur, pasangannya dipukulin KDRT. Lucu ya? Itu sebabnya tingkat bunuh diri di Finlandia itu tinggi. Dan ternyata no suffering, no joy. Itu konsep kekristenan itu kayak gitu. Konsep Injil itu kayak gitu. Konsep salib itu kayak gitu. No suffering, no joy. Justru dalam penderitaan itulah, justru dalam kelemahan-kelemahan itulah, kasih karunia kita itu menjadi sempurna. Yang kita terima dari Tuhan menjadi sempurna. Saya mau bikin kesimpulan supaya, ini kan nggak ada Dewi ya, supaya Dewi nanti kalau bikin resumenya lebih gampang ya. Jadi, kesimpulannya yang pertama, syarat utama kita bisa menikmati karis atau kasih karunia dari Tuhan adalah kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri seseorang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Ada 3. Yang pertama ada perubahan hidup atau transformasi yang ditunjukkan lewat buah-buah roh. Yang kedua, kesaksian hidupnya itu tidak kosong. Lalu yang ketiga, dia mau bekerja keras atau komitmen untuk berubah atau bertransformasi. Tapi harus diingat bahwa perubahan itu pun karena kasih karunia Allah. Kayak seperti yang disebutkan oleh Mein ya waktu itu. Anugerah untuk menikmati anugerah Allah. Nah, saya mau tutup dengan kisah 2 orang. Kasusnya sama. Tapi yang satu menerima kasih karunia, yang satu menolak. Jadi, Ko Bagio itu punya gembala, pendeta, namanya Pak Pendeta Daniel Haryono, yang dianggap seperti udah kayak papinya sendiri. Karena Ko Bagio itu kan diterlantarkan sama papinya. Jadi ketika dia dapat gembala yang care banget, dia sudah anggap kayak papinya sendiri gitu. Sekalipun sudah nggak lagi digembalakan, karena Pak Daniel sendiri juga udah emeritus ya, udah pensiun, dan kita juga jarang ketemu, gitu ya. Dan beliau udah kembali ke kota asalnya, Magelang. Jadi kita jarang sekali ketemu. Kecuali kalau pas Pak Daniel itu lagi ada pelayanan di Jakarta, nah itu domba-dombanya itu ya, mantan domba-dombanya. Dulu biasanya anak-anak remaja gitu ya. Itu kan ya dulu yang apa ya, yang dari kecil, dari sekolah minggu, remaja sampai dewasa itu di bawah bimbingan beliau, itu selalu kumpul gitu, reuni gitu, kayak kemarin teman Nusa Putra di Semarang tuh kumpul ketika Bu Marni datang gitu. Nah itu gitu,
Om Daniel ke Jakarta, ya teman-teman Jakarta yang handle gitu. Lalu biasanya makan-makan, beliin sesuatu ke Surabaya ngumpul gitu. Nah, kita udah lama nggak ketemu. Pas Om Daniel ini pelayanan di Jakarta, 2023 kebetulan kami itu lagi di Bali. Kita di Bali kan lama ya. Saya 2 bulan, Ko Bagio sebulan gitu. Lalu Ko Bagio tuh bilang di grup, dia tuh sedih banget karena udah lama nggak ketemu Om Daniel gitu. Ada 2 orang yang nanggapin secara pribadi, jadi japri gitu. Yang satu itu temennya perempuan, yang satunya lagi kokonya. Kita itu kan selalu penasaran, kenapa kokonya yang nomor 3, namanya Samuel. Sorry ya, kalau ada yang punya anak atau apa, namanya juga sama. Ini Samuel yang berbeda, ini Samuel yang nggak dapat kasih, belum dapat kasih karunia. Kita tuh selalu heran, selalu ingin tahu kenapa itu si Samuel bisa jadi mualaf gitu. Kita selalu kepo gitu. Dan itu terungkap baru 2 tahun yang lalu karena Om Daniel datang. Jadi dua-duanya itu cerita. Yang pertama itu temannya Ko Bagio, namanya Ci Englan tuh, dia bilang gini, aku tuh sebetulnya punya story sama Om Daniel gitu. Nah, kokonya tuh juga bilang gitu, aku punya story juga sama Om Daniel. Ternyata mereka tuh kasusnya sama. Waktu remaja, mereka itu ditolak waktu mengajukan permohonan baptis. Karena ya, padahal mau baptis di gereja kami itu susahnya minta ampun. Zaman saya harus ikut katekisasi 6 bulan, seminggu sekali, tidak boleh bolos. Dapat kesempatan bolos cuma 3 kali. Kamu bolos 4 kali, harus ngulang lagi 6 bulan. Zamannya VV 1 tahun. Karena gereja itu punya kebijakan, baptis itu bukan dirukiah gitu. Oh, kalau dibaptis terus langsung lahir baru, enggak. Jadi betul-betul disiapin gitu. Dua-duanya ini ikut katekisasi 6 bulan, nggak pernah bolos. Hujan badai pun diterobos, basah kuyup, tetap hadir. Tapi ketika mengajukan surat permohonan dibaptis, ditolak sama Om Daniel. Dua-duanya sakit hati, dua-duanya kepahitan. Tapi coba perhatikan responnya. Yang Ci Englan itu, dia responnya begini, kenapa ya aku ditolak? Mungkin Tuhan mau aku tuh baptisnya bukan di GKI Wonosobo. Mungkin di tempat yang jauh lebih indah. Itu imannya dia. Dan betul, karena dia dapat suami itu orang GKI Pondok Indah. Dia dibaptisnya di GKI Pondok Indah sebelum menikah. Luar biasa kan? Mungkin Tuhan mikir gini, kamu nggak level lah. Kalau dibaptis tuh di gereja kecil. Kasih dong GKI yang nomor 1, GKI Pondok Indah. Tapi dia masih simpan itu pertanyaan. Kenapa saya ditolak? Jadi setiap kali Om Daniel ke Jakarta, teman-teman ngumpul dia nggak mau hadir. Tapi Roh Kudus terus bicara sama dia, karena dia udah dibaptis. Kamu mau nyimpen kepahitan itu sama Mbak Tuhan berapa lama? Udah belasan tahun, puluhan tahun. Akhirnya one day dia hadir. Lalu dia ketemu Om Daniel. Waktu Om Daniel ketemu dia, seneng banget. Dan dia bilang, Om, masih ingat gak? Saya dulu mau minta dibaptis sama Om, ditolak. Saya udah dibaptis loh. Dibaptisnya di GKI Pondok Indah. Wah, Om Daniel seneng banget. Dia bilang, dia dipeluk, dia bilang, kamu tahu, saya tuh nggak bisa tenang gitu. Saya terus berdoa supaya kamu itu bisa dibaptis. Kamu tahu kenapa? Waktu itu saya nolak kamu nggak dibaptis. Karena papa kamu mendatang. Saya kan kalau pendeta tuh kalau mau baptis, dia juga harus dapat persetujuan dari orang tua. Waktu saya ke rumah kamu, ketemu papa kamu, papahnya itu masih jadi locu. Locu itu apa ya? Ketua kelenteng. Kamu tahu papa kamu bilang apa? Kamu baptis anakku, tak bunuh kamu. Ya nggak berani lah. Konsultasi sama majelis, sudahlah daripada nanti jadi batu sandungan, geger. Kita terus aja doakan ini anak supaya dapat kasih karunia. One day dia dibaptis. Dan betul, dia dibaptis. Lalu dia cerita sama Ko Bagio, aku bodoh banget ya, menyimpan kepahitan sama Tuhan belasan tahun, puluhan tahun. Padahal alasannya itu, karena itu papanya nggak setuju. Kalau dia
Karena dia anak satu-satunya yang terima anugerah pertama kali. Setelah itu seluruh keluarga dimenangkan sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya akhirnya juga dibaptis. Malah papanya yang baptis Pak Daniel, lucu kan? Jadi itu plot twistnya tuh kayak gitu. Beda sama Samuel. Nah, Ko Bagio bilang, loh kamu emang nggak pernah nanya Om Daniel, kenapa Om Daniel nolak baptis kamu? Dia bilangnya apa? Om Daniel ngomong, belum waktunya. Samuel dengan penuh kesombongan, dia marah sekali, dia bilang gini, aku ditolak dibaptis. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, karena dia sudah ditolak lebih dulu sama papa aslinya, kan dia juga diterlantarkan kan, kayak Ko Bagio. Jadi dia merasa ini ditolak untuk yang kedua kali. Dan tahu apa yang dia lakukan? Aku bersumpah sampai mati, aku akan memusuhi yang namanya kekristenan. Itu sebabnya dia jadi mualaf. Dan dia benci sekali yang namanya pendeta Daniel Hadley. Waktu saya tahu itu, saya lega sekali. Ternyata yang dibenci Samuel nomor ranking 1 bukan Miss Ainawati, tapi pendeta Daniel Haryono. Bukan Inawati, bukan. Karena dia juga benci sekali sama yang namanya Inawati. Tahu kenapa? Karena adiknya, ini mereka berempat kan cowok semua. Yang tidak jadi mualaf hanya yang namanya Stefanus Subagio. Dan Samuel itu prasangkanya adalah yang membuat Stefanus Subagio tidak jadi mualaf itu Inawati. Padahal enggak. Saya ketemu Ko Bagio itu di persekutuan mahasiswa, dia sudah pelayanan. Yang menobatkan ya mentor-mentor saya, kami itu dijodohin. Enggak mungkin lah, karena Ko Bagio waktu itu sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun jadi pacaran sama orang muslim. Sudah hafal kalimat syahadat, ayat kursi, Al-Fatihah, opo wis hafal. Jadi istilahnya Samuel itu sebetulnya Bagio itu udah, kalau di sepak bola itu 12 pas. Tendangan penalti, tinggal masuk, tinggal jadi mualaf. Tapi gara-gara ketemu Inani, kawin jadi wong Kristen. Bukan ketemu saya. Ko Bagio bilang, aku nanti harus jelasin. Nggak usah, percuma. Yang dibenci itu bukan Inani. Yang dibenci itu Kristus. Wong ranking 1-nya bukan saya ternyata yang dia benci. Pendeta Daniel dan saya. Dan semua orang yang ada kaitannya dengan Kristus. Itu yang dia. Coba lihat. 2 kasus yang sama. Sama-sama ditolak untuk baptis. Tapi responnya berbeda. Kita masih terus minta kasih karunia. Siapa tahu Tuhan. Detik terakhir, last minute. Tuhan memberikan kasih karunia buat Samuel. Itu doa kami terus buat dia. Saya teman-teman selalu berdoa bahwa ini kan dua kesaksian ini terus mengingatkan kita bahwa kuncinya yang pertama kita harus rendah hati ya. Apapun masalah kita harus rendah hati supaya kita bisa memiliki kasih karunia. Samuel itu kan masalahnya cuma satu, sombong. Cuman itu saja gitu, sombong. Sehingga kasih karunia itu lepas dari dia. Nah, saya berdoa semua teman-teman di fellowship ini, khususnya yang setia ikut fellowship online tiap Kamis, ini kan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini ya. Masih ada 1,5 bulan lagi. Saya terus berdoa bahwa setiap kita, apapun pergumulan kita itu dapat kasih karunia seperti yang kita rindukan. Ya, dapat anugerah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Natal tahun ini kita akan menikmati dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang penuh dengan limpah dengan syukur. Sesuai dengan tema fellowship kita malam hari ini. Itu doa saya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan terus ingatkan kami untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami tahu seluruh proses ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Supaya kami menjadi makin serupa dengan Engkau. Supaya kami boleh menikmati sukacita sejati. Karena kasih karunia yang besar yang Tuhan terus sediakan
bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Sola Gracia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.